Hak-hak karyawan ketika dipaksa resign. Di Indonesia, tidak ada istilah dipaksa resign dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang ada adalah pemutusan hubungan kerja, PHK. Jika Anda merasa dipaksa untuk mengundurkan diri, pada dasarnya ini bisa dianggap sebagai PHK sepihak oleh perusahaan. Dalam situasi seperti ini, karyawan memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Berikut adalah hak-hak karyawan yang perlu Anda ketahui jika Anda mengalami kondisi di mana Anda merasa dipaksa untuk mengundurkan diri. 1. Hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Jika perusahaan melakukan PHK sepihak, termasuk memaksa resign tanpa alasan yang sah atau tanpa kesepakatan, maka karyawan berhak atas uang pesangon. Besaran uang pesangon diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang UU Cipta Kerja. Besarannya bervariasi tergantung masa kerja. Uang penghargaan masa kerja, UPMK diberikan berdasarkan masa kerja karyawan, juga diatur dalam UU Cipta Kerja. Uang penggantian hak, UPH meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja buruh diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penting untuk dicatat bahwa jika karyawan mengundurkan diri atas kemauan sendiri, secara umum mereka hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah, jika diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Oleh karena itu, penting untuk tidak menandatangani surat pengunduran diri jika Anda merasa dipaksa. 2. Hak atas proses PHK sesuai prosedur. PHK harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini meliputi pemberitahuan. Perusahaan wajib memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada karyawan dan atau serikat pekerja buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Musyawarah bipartit jika ada ketidaksepakatan. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah antara karyawan serikat pekerja dengan pengusaha, bipartit. Penyelesaian melalui Dinas Ketenagakerjaan jika musyawarah bipartit tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, FI jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, perselisihan dapat diajukan ke FI. Jika perusahaan memaksa Anda resign tanpa melalui prosedur ini, tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah. 3. Hak untuk menolak tekanan. Anda memiliki hak untuk menolak menandatangani surat pengunduran diri jika Anda merasa terpaksa atau tidak menginginkan pengunduran diri tersebut. Jangan menandatangani dokumen apapun yang menyatakan Anda mengundurkan diri jika itu bukan keinginan Anda. 4. Hak untuk meminta penjelasan dan bukti. Jika perusahaan mengklaim Anda melakukan pelanggaran yang mendasari pemaksaan resign, Anda berhak meminta penjelasan dan bukti yang jelas terkait tuduhan tersebut. 5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Jika Anda merasa hak-hak Anda dilanggar, Anda berhak untuk mencari bantuan hukum dari pengacara atau konsultan hukum ketenagakerjaan, serta meminta pendampingan dari serikat pekerja, jika Anda anggota. Apa yang harus dilakukan jika Anda merasa dipaksa resign? 1. Jangan menandatangani surat pengunduran diri. Ini adalah langkah paling penting. Jika Anda menandatanganinya, akan sulit untuk membuktikan bahwa Anda dipaksa. 2. Kumpulkan bukti. Catat semua komunikasi, email, pesan, atau rekaman, jika diizinkan oleh hukum dan etika, yang menunjukkan adanya tekanan atau paksaan. 3. Berkonsultasi dengan pihak berwenang. Segera hubungi Dinas Ketenagakerjaan setempat atau konsultan hukum ketenagakerjaan untuk mendapatkan saran dan pendampingan. 4. Sampaikan keberatan secara tertulis. Jika memungkinkan, sampaikan keberatan Anda terhadap pemaksaan resign secara tertulis kepada perusahaan, dengan tembusan kepada pihak yang relevan. Ingatlah bahwa perlindungan hukum ada untuk karyawan. Jangan ragu untuk memperjuangkan hak-hak Anda jika Anda merasa dirugikan.